Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang akan membahas tentang artikel perbandingan teori aliran sisi penawaran dan teori Keynes dalam konteks stabilitas ekonomi. Kami dari program studi ekonomi pembangunan kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Magelang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina Almasya dengan NIM 23023 1100159. Saya Jaiza Khalil Masulia dengan NIM 230311000167. Saya Yeni Widiawati dengan NIM 2309311000194. Saya Masin Dahlan dengan NIM 2302311000021. Dua teori utama yang sering kali menjadi fokus perdapatan adalah teori aliran sisi penawaran, supply side economic, dan teori Keynesian free. Fokus utamanya adalah mengurangi hambatan-hambatan produksi seperti pajak yang tinggi dan regulasi yang berlebihan, dengan keyakinan bahwa peningkatan produksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan antara kedua teori ini seringkali berpusat pada bagaimana masing-masing teori stabilitas ekonomi jangka panjang. Di sini saya akan sedikit membahas terkait perbandingan dan persamaan teori aliran sisi penawaran dengan teori Keynes. Pada artikel untuk perbandingan yang pertama ada pada fokus kebijakan. Pada aliran sisi penawaran, ini menekankan pada pentingnya kebijakan yang merangsang produksi dan insentif penawaran. Pendekatannya adalah dengan mengurangi pajak dan regulasi yang dianggap menghambat produksi, sehingga memungkinkan para produsen untuk meningkatkan output mereka. Pada perbedaan di teori Keynes, ini menyarankan intervensi pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan di pasar. Keynes ini menekankan peran penting pengeluaran pemerintah dan konsumsi individu dalam mempengaruhi tingkat agregat permintaan dalam perekonomian. Untuk perbedaan yang kedua, ini terletak pada tujuan kebijakan, di mana pada tujuan utama aliran sisi penawaran ini untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investasi dan produksi. Sedangkan pada teori Keynes, tujuan utamanya itu terletak pada mengatasi ketidakseimbangan pasar, khususnya dalam situasi kontraksi ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas terkait persamaan antara teori aliran sisi penawaran dengan teori Keynes pada konteks stabilitas ekonomi. Pada persamaan yang pertama terletak pada tujuan stabilitas makroekonomi. Kedua teori ini, baik aliran sisi penawaran maupun teori Keynes, memiliki tujuan utama untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ini mencakup pengendalian inflasi agar tetap dalam kisaran yang sehat, pengurangan tingkat pengangguran menuju ke tingkat yang dapat diterima, dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi ekonomi yang mendasari teori aliran sisi penawaran dan teori Keynes. Pertama, filosofi aliran sisi penawaran. ASP ini memiliki akar filosofis yang kuat dalam tradisi ekonomi klasik, terutama dalam pemikiran Adam Smith tentang tangan tak terlihat pasar. Filosofi ini mendukung gagasan bahwa pengurangan hambatan-hambatan produksi seperti pajak yang tinggi dan regulasi yang berlebihan akan mendorong inovasi dan investasi yang pada gilirannya akan memperluas ekonomi secara keseluruhan. Teori Keynes. Nah, teori Keynes ini berkembang sebagai reaksi terhadap kegagalan pasar selama depresi besar dan berfokus pada peran penting intervensi pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Filosofi Keynesianisme menolak ide bahwa pasar selalu mencapai keseimbangan sendiri dan mengakui bahwa perekonomian dapat terjebak dalam siklus kontraksi yang memerlukan tindakan langsung dari pemerintah untuk memperbaiki situasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai ekonomi yang diharapkan dari perbandingan antara teori aliran sisi penawaran dan teori Keynes. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Aliran sisi penawarannya ini diharapkan dari pendekatan adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka panjang.
karena meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas. Sedangkan teori Keynesnya mengusulkan pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi selama periode resesi atau depresi untuk meningkatkan permintaan agregat dan memulihkan ekonomi. Instrumen kebijakan yang digunakan dalam konteks perbandingan antara teori aliran sisi penawaran atau ASP dan teori Keynes dalam mencapai stabilitas ekonomi pengurangan pajak. Salah satu instrumen utama yang dianjurkan oleh teori ASP adalah pengurangan pajak, terutama pajak penghasilan perusahaan dan individu. Deregulasi. ASP mendukung kebijakan deregulasi yang bertujuan untuk mengurangi hambatan administratif dan regulasi yang dianggap menghambat inovasi dan pertumbuhan bisnis. 2. Teori Keynes. Kebijakan fiskal. Teori Keynes menganjurkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam perekonomian. Kebijakan moneter. Selain kebijakan fiskal, teori Keynes juga mengusulkan penggunaan kebijakan moneter untuk mengontrol tingkat suku bunga dan pasokan uang dalam perekonomian. Itu saja teori yang sudah kami bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.